Hey everyone, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum drama Korea bergenre misteri dengan tema militer yang berjudul Search. Drama ini berkisah tentang tim militer khusus yang menyelidiki kematian misterius di zona demilitarisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Saat melakukan penelusuran, tim khusus mulai menemukan ancaman dari sosok misterius yang tidak manusiawi dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Kemunculannya membawa teror dengan pembunuhan yang terjadi. Tim khusus pun berjuang keras memecahkan misteri ini dan menemukan fakta bahwa sosok misterius yang mereka cari bukanlah manusia. Cerita bermula di tahun 1997. Salah seorang anggota militer Korea Utara sedang dalam perjalanan menuju Korea Selatan. Kondisi tubuhnya tidak terlihat seperti manusia biasa. Akibat kendaraannya mengalami kecelakaan, pria itu terpaksa berjalan sambil membawa sebuah koper misterius. Namun, ia masih diburu oleh militer Korut yang ditugaskan untuk menangkapnya. Sementara di tempat lain, tim militer Korsel diterjunkan untuk mengamankan zona demilitarisasi atau DMZ. DMZ ini merupakan perbatasan yang dipenuhi ranjau dan sejumlah penangkal agar tak ada warga Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan dengan selamat. Setelah mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, mereka segera waspada. Dari seberang terlihat seorang wanita yang kemungkinan adalah pengungsi dari Korut. Wanita bernama Mayori itu mengaku bahwa dia adalah peneliti unit pengembangan nuklir Korea Utara dan saat ini berniat mengungsi ke Korsel dengan membawa serta bayinya. Namun, di saat akan membawanya, tiba-tiba militer Korut datang menghampiri mereka. Tentu tujuan mereka membawa kembali Mayori ke Korea Utara. Tidak ingin sampai terjadinya pertempuran yang bisa membahayakan bayinya, maka Mayori menawarkan dirinya kembali ke Korut asalkan bayinya dibiarkan ke Korsel. Tapi ketika regu dua tiba, terjadi bersih tegang antara kedua kubu. Masing-masing dari mereka tidak ada yang mau menjatuhkan senjata. Tanpa perintah, tiba-tiba saja salah seorang anggota militer Korsel bernama Lee Hyuk lebih dulu melepas tembakan. Saling tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Dalam peristiwa itu, Mayori turut tewas terbunuh. Sedangkan pria bernama Sang Min yang membawa koper berhasil kabur dari kejaran militer Korut. Scene berpindah 23 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2020. Memperlihatkan seorang pria bernama Dongjin yang merupakan salah satu dari anggota regu pencari yang akan diterjunkan dalam suatu misi. Ia mendapat misi untuk mencari serigala yang kabur dari kebun binatang. Dugaannya, serigala itu berada di sekitar zona berbahaya yang terlarang bagi warga sipil. Mereka akan dibantu oleh Komando Tim Kimia Khusus atau KCST sebagai backup. Hal itu membuat Dongjin merasa ada yang aneh, karena jika Komando KCST sampai terlibat, kemungkinan serigala yang mereka incar telah terinfeksi sesuatu. Selain itu, mereka hanya dibekali senjata bius. Dengan mengikuti anjing militer, menuntun mereka ke sebuah rumah kecil di tengah hutan. Dari celah terlihat sosok serigala yang berada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara drone milik komando KCST. Pengendalinya adalah seorang wanita bernama Yerim. Mengetahui serigala yang mereka cari telah ditemukan, maka Yerim bersama tim KCST menuju ke dalam hutan. Sementara Dongjin, ia membidik serigala tersebut yang seketika malah berlari ke arahnya. Ia berusaha menghindar, namun rekannya tidak sengaja mengenai Dongjin dengan peluru bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung tim KCST segera tiba untuk membantu mereka. Beberapa saat kemudian, mereka menerima laporan kalau ada prajurit yang hilang di pos jaga zona demilitarisasi. Dugaannya, prajurit tersebut diserang oleh hewan liar. Yerem yang dikirim ke lokasi segera memeriksa wilayah. Dengan alat yang dimiliki KCST, ia bisa dengan mudah melihat jejak darah dari prajurit tersebut yang tubuhnya seakan diseret sesuatu. Ia mengambil sampel darah yang tertinggal untuk memeriksanya. Setelah hasilnya keluar, ada virus rabies yang terdeteksi di dalam darah prajurit tersebut. Tapi anehnya ada 3 darah yang terdeteksi, yaitu 2 darah prajurit dan 1 lagi darah orang lain yang belum teridentifikasi. Oleh sebab itu, mereka perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui detailnya. Malamnya, Dongjin diperintahkan menjalankan misi bersama regu lain, dan yang ditunjuk sebagai perwakilan dari KCST adalah Yerim. Melihat Yerim, membuat Dongjin jadi salah tingkah, karena sebenarnya dia adalah mantan kekasihnya. Misi mereka adalah menemukan orang hilang secepat mungkin.
Tetapi Yerem memperingatkan mereka untuk berhati-hati akan resiko rabies di zona demilitarisasi. Saat memasuki area terbuka, pasukan mendengar jejak langkah yang begitu cepat. Yang mereka temukan adalah sepatu bot milik orang yang hilang. Karena mereka berada dekat dengan perairan di sektor 21, artinya itu merupakan zona berbahaya di mana terdapat banyak ranjau. Yerem sendiri melihat sosok misterius yang melintas di balik rerumputan. Hal itu diikuti oleh anjing pelacak yang langsung bereaksi, memberi tanda kalau ia dapat mencium aroma target. Dari seberang, terlihat sosok misterius bermata hijau yang perlahan mendekat ke arah mereka. Namun tiba-tiba, orang tersebut pergi ke arah sebaliknya dengan begitu cepat. Mereka tidak yakin apa itu manusia atau bukan. Setelah mengikuti anjing pelacak, mereka akhirnya menemukan tubuh korban yang sudah tewas. Tapi Yerem merasa curiga dengan luka gigitan di leher korban yang tampak sedikit aneh untuk gigitan hewan liar. Sesaat kemudian mereka menyadari ada begitu banyak anjing liar yang mendekat ke arah mereka. Anjing-anjing liar itu juga terlihat aneh, seakan-akan mereka adalah spesies yang berbeda. Kemungkinan mereka mengidap rabies. Jika sampai kontak atau tergigit, maka manusia akan tertular. Ada sesuatu yang telah merubah hewan-hewan tersebut menjadi predator yang kuat dan ganas ketika menyerang para prajurit. Sementara Dongjin, ia masih mengejar anjing pelacak yang membawanya memasuki wilayah beranjau. Namun anjingnya harus menjadi korban setelah menginjak ranjau. Dongjin merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan anjingnya yang selama ini sudah menjadi partnernya. Di pusat komando KCST, para dokter harus melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian prajurit. Jika melihat kondisi korban, mereka bisa menilai kalau itu bukan diakibatkan oleh kekuatan orang biasa. Setelah hasil otopsi keluar, ditemukan keanehan pada darah korban, yang mana sel-selnya justru bermutasi. Perubahan semacam ini sangat berbeda dengan virus rabies biasa. Keesokannya, sebagai pawang anjing militer, Dongjin akan ditemani anjing pelacak yang baru. Ia dikirim menemui Jongsung dari pasukan khusus sebagai satu tim dalam misi yang baru. Selain itu, yang akan memimpin tim misi khusus Polaris adalah Kapten Mingyu. Sedangkan di pusat komando KCST, Yerem mendengar suara aneh dari dalam ruang otopsi. Ia pun memeriksa ruangan tersebut yang sudah dalam keadaan berantakan. Dan ada jejak darah yang ia temukan pada dinding. Tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang yang ternyata adalah salah satu korban yang hidup kembali. Pria itu seperti zombie yang tak terkendali dan terus menyerang Yerem dengan begitu ganasnya. Beruntung Yerem sempat menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Di saat nyawa Yerem terancam, mereka tiba tepat waktu menyelamatkannya, sehingga berhasil menghentikan amukan pria tersebut. Masa lalu Yerem yang sebenarnya adalah bayi yang dulu ditinggalkan oleh Mayuri pengungsi Korut. Dia dibawa dan diasuh oleh salah seorang prajurit. Dan demi melindunginya, prajurit itu terpaksa berbohong dengan melaporkan bahwa bayi tersebut telah meninggal. Yerem masih terus meneliti apa benar infeksi virus dari anjing liar tersebut bisa membangkitkan orang mati. Untuk membuktikannya, ia akan mencoba menyuntikkan darah anjing liar itu pada tikus yang sudah mati. Beberapa waktu kemudian, ternyata tikus yang sudah mati itu benar-benar hidup kembali. Diketahui bahwa tikus ini hidup kembali karena ada reaksi termokimia di otaknya. Namun dari hasil tes darah, virus ini tak bisa menginfeksi antar manusia. Salah satu buktinya, kondisi Yerem yang baik-baik saja walau ia sempat terkena darah pria tersebut. Tapi mereka tetap harus memastikan tidak ada kemungkinan penyebaran antar manusia. Untuk menyelidiki kasus ini, maka Yerem diperintahkan bergabung dengan tim misi khusus di sektor 21, yang artinya ia akan berada satu tim kembali dengan Dongjin. Sementara tim misi khusus, mereka menjalani misi untuk mencari jejak makhluk yang telah menyerang anggota mereka. Di balik rumput yang bergoyang, Dongjin melihat gerakan aneh yang sama seperti malam misi sebelumnya. Ia berusaha mengejarnya, yang menyebabkan dirinya terpisah jauh dari tim. Tanpa disadari, ia jadi tersesat di wilayah DMZ, yaitu perbatasan dengan Korut. Setelah menyadari posisinya yang memasuki wilayah Korut, Dongjin berusaha mencari jalan untuk kembali. Tapi, para tentara Korut memergokinya. Mereka berniat membunuh Dongjin karena telah melanggar aturan. Tapi tiba-tiba, sosok misterius menyerang tentara Korut dan membunuh mereka satu persatu. Dongjin yang berusaha menghindar dari kejaran makhluk itu, akhirnya terpojok. Sebuah tembakan berhasil mengenai makhluk itu, dan yang datang adalah Yerem. Rupanya ia segera menyusul tim misi khusus setelah mendapat kabar bahwa Dongjin menghilang. Secara bersama-sama, mereka berdua menghujani makhluk tersebut dengan tembakan. Ketika bantuan datang, makhluk itu mencoba kabur dari mereka. Yerem punya rencana untuk menaklukkan target. Karena target memiliki gejala rabies,
jadi kemungkinan dia takut air. Oleh sebab itu, mereka harus memancingnya ke lembah untuk menjebaknya. Dongjin menawarkan diri menjadi umpan, sehingga target akan mengejarnya hingga terjatuh ke air. Mereka mencoba menembaknya. Namun, makhluk itu masih sanggup memanjat dinding untuk meloloskan diri. Semuanya menyadari kalau tidak mudah untuk melumpuhkan target dengan senjata api. Apalagi gerakan makhluk tersebut sangatlah gesit dan kuat. Kemungkinan target mereka kali ini telah bermutasi dibanding dengan target pertama yang sebelumnya telah mereka lumpuhkan. Malamnya, seorang prajurit menemukan jejak lendir di gerbang markas. Ia terkejut ketika melihat rekannya yang telah diserang oleh makhluk misterius. Bahkan ia pun turut menjadi korban dari keganasan makhluk itu. Dengan tenaga yang tersisa, ia berusaha meraih telepon untuk memberitahu rekan lainnya yang sedang melakukan patroli. Dongjin dan Yerim yang bergegas kembali ke markas langsung menyerang target yang lagi-lagi mencoba kabur dari tempat itu. Tapi nyawa Sardayong tak dapat diselamatkan dan harus tewas secara mengenaskan. Kehilangan rekan membuat Dongjin tak bisa mengendalikan emosinya. Ia berjanji akan menangkap makhluk tersebut bagaimanapun caranya. Dari pusat komando KCST yang meneliti sampel darah, ditemukan zat radioaktif pada darah target. Itu berarti sampel pertama dengan sampel yang diambil di markas memiliki kandungan yang berbeda. Keesokannya ketika sedang berpatroli, Dongjin bertemu dengan salah seorang anak gadis dari warga desa bernama Suyong yang memberinya sebuah camcorder tua. Alat perekam itu sebelumnya disimpan oleh ayah Suyong. Setelah memeriksa isi rekamannya, ternyata camcorder itu peninggalan dari salah satu prajurit yang terlibat konflik di zona demilitarisasi pada tahun 1997. Dari situlah Dongjin melihat bagaimana peristiwa baku tembak yang telah menewaskan para prajurit dari kedua negara. Awalnya Komandan Kompi Lee Hyuk tidak ingin kejadian ini dilaporkan sebagai kecelakaan baku tembak, sebab jika ketahuan, maka mereka akan dihukum dan diberhentikan secara tidak terhormat. Tapi, Kapten Jo bersikeras akan melaporkan kejadian yang sebenarnya. Karena tidak ingin kejadian ini sampai ketahuan, akhirnya Lee Hyuk menembak Kapten Jo. Setelah melihat rekaman tersebut, Dongjin menghubungkan video dengan cerita yang selama ini didengarnya tentang perwira yang membelot ke Korea Utara. Ada kemungkinan prajurit tersebut adalah Lee Hyuk. Namun saat ini diketahui bahwa Lee Hyuk telah menjadi anggota Komisi Pertahanan Nasional Korsel. Tapi Jonsung yang mendengar cerita Dongjin tidak sependapat dengannya, sebab mereka belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Sementara Yerim, ia telah memiliki cara untuk membunuh target. Penelitian mutasi sel di komando KCST menemukan sebuah zat yang jika digunakan dapat menyebabkan kerusakan parah pada sel. Dengan kata lain akan membunuh target. Mereka tinggal menunggu vaksin yang dikirimkan komando KCST. Walau belum tahu seberapa efektif, tapi ini patut dicoba. Namun kendalanya harus disuntikkan langsung ke otak target. Tentunya ini tidak mudah jika melihat target yang memiliki pergerakan cepat dan jumlah vaksinnya juga hanya 2. Jadi mereka harus memikirkan cara untuk menyuntikkan tepat ke kepala target. Rupanya Jonsung sebenarnya adalah putra dari Lee Hyuk. Dari rekaman itu ia mengetahui bahwa cerita pahlawan di MZ itu hanyalah kebohongan. Ayahnya sendiri yang membunuh rekan setimnya dan melimpahkan tuduhan pada Kapten Jo. Mendengar itu, ayahnya merasa khawatir. Ia meminta putranya segera merebut rekaman tersebut, entah bagaimanapun caranya. Keesokannya, mereka mengevakuasi seluruh warga desa sebelum menjalankan operasi untuk menjebak target. Berdasarkan kejadian sebelumnya, makhluk ini sangat peka dengan frekuensi suara radio, sehingga mereka akan memancing target menuju desa. Di saat yang lainnya sedang fokus dalam misi, secara diam-diam Jonsung mengambil camcorder yang disimpan Dongjin, kemudian menghancurkannya. Semua ini dilakukannya demi menuruti perintah sang ayah. Sementara itu, yang terjadi pada misi tidak sesuai yang mereka rencanakan. Target keluar jalur dan menyerang salah seorang rekan mereka. Untuk memancingnya kembali, maka Dongjin menjadikan dirinya umpan yang menuntun makhluk itu ke sebuah gedung dan mengurungnya di dalam. Target sempat mengamuk dan menyerang setiap prajurit di hadapannya dengan gerakan yang begitu cepat. Ketika Yerim akan diserang, dengan gesit Dongjin berusaha menyelamatkannya. Tapi makhluk itu masih sanggup melawan dan menyerang Dongjin. Melihat ada kesempatan, maka Yerim segera menyuntikkan vaksin pada target. Efek vaksin bekerja begitu cepat, yang seketika berhasil melumpuhkan target. Misi ini pun akhirnya selesai. Saat kembali, Dongjin merasa bingung karena ia telah kehilangan camcorder yang disimpannya di loker. Ia sempat bertanya pada Jonsung tentang alat perekam itu, tapi Jonsung sendiri berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Padahal menurut Dongjin, video penting itu adalah bukti bahwa ada yang telah memanipulasi insiden di MZ pada tahun 1997.
Sementara di komando KCST, hasil tes dari target telah keluar. Ada bekas gigitan yang serupa dengan korban yang terinfeksi sebelumnya. Bisa dipastikan, infeksi pada keduanya berasal dari anjing liar yang lebih dulu terinfeksi. Namun, anjing liar itu tidak memiliki bekas gigitan, yang artinya terinfeksi langsung dari darah inang atau cairan tubuhnya. Yang masih menjadi misteri, yaitu di manakah lokasi anjing liar itu terinfeksi. Keesokannya, seusai sekolah, Suyang tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia pergi mengejar seekor tupai yang berlari ke arah hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki area terlarang di mana tidak ada sinyal ponsel. Berita tentang hilangnya Suyang sampai juga ke tim khusus Polaris. Selain itu, Dongjin menerima kabar baru dari Yerim kalau masih ada satu target lagi yang sepertinya berbeda dengan kedua target yang telah mereka lumpuhkan. Yerim mengingat sosok misterius bermata hijau pada misi pertamanya di DMZ, yang ciri-ciri matanya berbeda dengan kedua target yang bermata merah. Kemungkinan besar, sosok bermata hijau itu adalah inangnya yang tentunya lebih superior. Mengetahui Suyang memasuki DMZ sendirian, maka Dongjin bersama anggota Polaris bergegas mencari keberadaannya. Setelah dipandu anjing pelacak, membawa mereka ke sebuah bangunan terbengkalai. Mereka pun langsung berpencar mencarinya. Ketika memasuki area basement, Dongjin akhirnya menemukan keberadaan Suyang di sana. Tapi menurut pengakuan Suyang, ada seorang pria baik yang menyelamatkannya, dan tempat ini adalah rumahnya. Karena penasaran, Dongjin memutuskan mencari pria tersebut. Kapten Mingyu bersama Yerim yang menyusulnya menemukan seragam lama militer Korut yang tertimbun di antara dedaunan. Dongjin yang menyusuri area akhirnya berhadapan langsung dengan pria bermata hijau. Pria misterius itu justru menolongnya ketika Dongjin hampir tertimpa pipa. Bahkan dia juga yang sebelumnya menolong Suyang di saat ia hampir menginjak ranjau. Merasa orang di hadapannya bukanlah sosok yang jahat, maka Dongjin menurunkan senjatanya dan mengajak pria itu melakukan tos tinju sebagai tanda damai darinya. Anehnya, pria itu mau melakukan hal yang sama dengannya. Namun tiba-tiba, Kapten Mingyu yang tiba di sana malah menembak target, mengakibatkan pria itu melarikan diri. Dongjin berusaha menjelaskan kalau target mereka kali ini berbeda dan tidak berniat menyerang siapapun. Ia hanya berusaha bertahan ketika hidupnya merasa terancam. Sementara itu, telah beredar cuplikan video dari insiden di MZ tahun 1997. Rekaman itu turut menghebohkan masyarakat karena memperlihatkan sosok Lee Hyuk muda yang menembak Kapten Jo. Ternyata ketika menghancurkan camcorder, Jonsung mengambil kasetnya sebagai bukti untuk dikirimkan ke polisi militer. Ia sadar kalau perbuatan ayahnya tersebut salah dan telah merenggut banyak nyawa prajurit yang berjuang untuk Korsel. Mengetahui hal itu membuat Lee Hyuk sangat marah pada putranya. Ia menyesal tidak memastikan rekaman itu musnah. Dongjin yang menonton berita terkejut melihat Kapten Jo yang memegang foto keluarganya. Ini artinya Kapten Jo sebenarnya ayah kandung Dongjin. Namun, Lee Hyuk tidak akan membiarkan citranya rusak. Ia berniat membalikkan fakta dengan memberitahu media bahwa semua berita itu telah dipalsukan. Flashback ke tahun 1997. Setelah membunuh rekan setimnya, Lee Hyuk meletakkan tubuh Kapten Jo yang terluka parah di atas perahu. Sangmin yang saat itu berada di sana juga telah terpapar zat radioaktif. Ia menemukan Kapten Jo kemudian membawanya. Sebenarnya, Sangmin adalah suami Mayori, yang artinya ia adalah ayah kandung Yerim. Seharusnya bukan Kapten Jo, melainkan istri dan anaknya yang berada di perahu. Mengetahui kenyataan bahwa istrinya telah meninggal, membuat Sangmin tidak mampu mengendalikan amarahnya dan menyebabkan lantai menjadi runtuh. Namun, hal tersebut justru mengakibatkannya tewas. Kotak berisi zat radioaktif berserakan, dan darah Sangmin yang telah terpapar zat tersebut juga menetes ke wajah Kapten Jo, yang menyebabkan sel di dalam tubuhnya bermutasi. Ia masih bertahan hidup hingga sekarang, walau harus kehilangan ingatan akibat pengaruh zat tersebut. Kembali ke Dongjin, ibunya menelpon untuk meminta maaf padanya karena selama ini telah membohonginya mengenai sang ayah. Ibunya terpaksa memasukkan Dongjin ke dalam kartu keluarga adiknya agar ia tidak dianggap sebagai anak seorang pembelot. Padahal fakta yang sebenarnya, ayahnya bukanlah pengkhianat negara. Ibunya tidak ingin membuat kondisi mental Dongjin yang saat itu masih kecil menjadi hancur. Jadi ibunya memilih menanggung semua penderitaan ini seorang diri. Dulu ayahnya tidak berhasil menyelesaikan misi ataupun kembali. Jadi ibunya berharap putranya dapat menyelesaikan misinya dan kembali pulang dalam keadaan selamat. Keesokannya, tim misi khusus bersiap memasuki sektor 21 untuk menangkap target. Tanpa mereka ketahui, Lee Hyuk juga mempersiapkan pasukannya menuju sektor 21. Mereka diizinkan membunuh siapapun yang menghalangi operasi.
Setelah menyusuri area bangunan, Yerim mengambil beberapa sampel yang nantinya bisa ia teliti. Sedangkan Kapten Mingyu, ia mendeteksi beberapa area yang terpapar radiasi di atas normal. Mengetahui kondisi lorong yang cukup rumit dan sulit melihat dengan baik, maka perlu memasang lampu di beberapa titik. Mengingat target, membuat Dongjin sekilas teringat pada ayahnya, terutama tos tinju yang dulunya biasa ia lakukan bersama sang ayah. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Dongjin, di mana ia menemukan foto dirinya bersama ibunya di sana. Akhirnya Dongjin mengetahui bahwa pria yang menjadi target mereka adalah ayah kandungnya. Walau ingatannya samar, tapi ia yakin dengan perasaannya sendiri kalau itu memang ayahnya yang selama ini telah menghilang. Namun, tiba-tiba saja pasukan Korut menyerang tempat itu. Terjadi baku tembak antara kedua kubu. Beberapa saat kemudian, tim yang dikirim Lee Hyuk juga telah tiba di sana dan langsung menghabisi para tentara Korut. Selain Kapten Mingyu, anggota yang lain sama sekali tidak mengetahui bahwa ada tim bantuan yang dikirim ke sana. Yerim yang curiga pada tim bantuan ini menceritakan pada Dongjin kalau kemungkinan mereka datang ke tempat ini hanya untuk mencari zat radioaktif yang dibawa oleh peneliti Korut pada tahun 1997. Mingyu yang menemukan kotak misterius merasa kecewa karena isinya sudah tidak ada lagi. Ia yakin kalau target yang mengambilnya. Tapi yang membuat Mingyu curiga, kenapa tim bantuan justru memasang peledak di area bangunan? Apa ini artinya tujuan mereka sebenarnya ingin semua orang di sana mati? Merasakan bahaya, pertempuran kedua tim pun tak terhindarkan. Tim bantuan sungguh-sungguh ingin membunuh seluruh anggota tim Polaris. Karena rekannya tertembak, memaksa mereka berlindung di salah satu ruangan. Jelas tim bantuan bukanlah pasukan, melainkan tentara bayaran yang menyamar sebagai tim misi khusus. Kapten Mingyu juga diancam untuk menemukan lokasi zat yang mereka cari. Tapi dia masih memiliki Dongjin dan Yerim yang kemampuannya tak bisa dianggap remeh. Mendengar aba-aba dari Mingyu, Dongjin segera meledakkan dindingnya sekaligus mengenai para musuh. Sementara Yerim, ia harus berhadapan langsung dengan salah satu tentara bayaran. Awalnya Yerim sempat terkecoh dengan tipuan musuhnya, tapi ia masih sanggup melawan balik hingga melumpuhkan lawannya. Sedangkan Kapten Mingyu, ia memutuskan untuk berpisah di sini untuk mencari zat itu kembali dan berpesan kalau Dongjin harus keluar hidup-hidup sebab antara mereka berdua memiliki jalan hidup yang berbeda. Tapi ia tak sanggup bertahan lagi dan akhirnya hidup sang kapten pun harus berakhir. Dongjin yang mencari rekannya menemukan Yerim yang dijadikan tawanan oleh para musuh. Terpaksa, ia pun harus menuruti keinginan mereka kalau ingin selamat. Beberapa saat kemudian, Lee Hyuk menghampiri mereka. Ia menganggap Dongjin sama sombongnya dengan ayahnya. Yang tak diduga, Jonsung yang datang justru membantu rekan timnya. Kali ini, ia sama sekali tidak akan membela ayahnya. Ketika nyawa mereka terancam, tiba-tiba ayah Dongjin menyerang pasukan Lee Hyuk. Tak ada satupun dari mereka yang sanggup mengenainya dan turut menjadi korban. Melihat hal itu, Lee Hyuk berniat membunuh Dongjin. Tanpa diduga, Jonsung yang melindunginya. Ia meminta maaf karena sejak awal tidak berkata jujur tentang ayahnya. Lee Hyuk yang syok telah membunuh putranya sendiri jadi hilang kendali. Tanpa segan ia menembak ke arah mereka yang sempat mengenai Yerim. Awalnya, Lee Hyuk sama sekali tidak mengingat bahwa orang di hadapannya adalah Kapten Jo. Barulah ia sadar kalau orang yang ia kira sudah mati ternyata masih hidup dengan kekuatan yang begitu besar. Dongjin mengingat kalau dulu ayahnya mengajarinya bagaimana cara menyayangi sesama makhluk hidup. Meski mereka tidak bisa bersama, Dongjin tahu kalau ayahnya akan selalu mengawasinya. Ia sangat berharap ayahnya mau ikut pulang bersamanya dan bertemu ibunya. Tapi ayahnya menolak karena tidak ada tempat di luar sana untuk manusia yang tubuhnya dipenuhi zat mematikan. Dengan berat hati, Dongjin dan Yerim meninggalkan tempat itu. Melihat Lee Hyuk yang kembali bangkit, satu-satunya yang bisa Kapten Jo lakukan yaitu mengakhiri semua ini. Dengan meledakkan seisi bangunan tersebut, ia mengubur dirinya bersama Lee Hyuk agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan hanya demi memburu zat tersebut. Akhirnya, mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat dan misi pun selesai. Setelah bersaksi, Yerim akhirnya mengetahui bahwa ia adalah putri dari pasangan Korea Utara yang tewas dalam insiden tahun 1997. Walau ia tidak memiliki kenangan tentang orang tuanya, setidaknya Yerim merasa lega mengetahui asal-usul dirinya dan apa yang menjadi harapan ibunya kepada putrinya. Sedangkan Dongjin, ia bisa menempati janji bertemu kembali dengan ibunya setelah menyelesaikan tugas wajib militer. Setahun kemudian, Dongjin memutuskan bekerja di pusat penyelamatan satwa liar yang telah menjadi impian dirinya dan juga keluarganya. Dimanapun dalam hidup, pertanyaan sesungguhnya bukan soal apa yang kita dapat,
tetapi lebih kepada apa yang kita lakukan. Dan dimanapun kalian berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apapun yang bisa kalian berikan. Sekian alur cerita Drakor Search ini berakhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.